Pulque is the stuff of legend. This frothy white beverage predates the arrival of the Spaniards by at least 1500 years. Those familiar with it will tell you that it won't get you drunk, but this Mexican drink of Aztec gods works in mysterious ways. Pulque is the ancient ancestor of tequila and mezcal. All three drinks come from the same family of plants, but pulque is made by fermenting the sap of maguey, or agave, as opposed to distillating it. When the maguey plant blooms, the heart and the stem are cut, leaving a hollow space that begins to fill with a clear liquid called aguamiel, or honey water, that, once fermented, acquires a frothy consistency. Back in the day, the only ones allowed to drink it were the elderly, the nobility, and priests. It was seen as a sacred drink. In the late 19th century, Mexico City had close to 1,500 pulque joints or pulquerias. Nowadays, there are only about 40. According to the BBC, pulque's decline started in the early 20th century when beer, brought to Mexico during the Spanish conquest, took pulque's place behind the bar, in part thanks to beer's relatively long shelf life and the view that it was a symbol of status. Fortunately, pulque is making a comeback thanks to young artists and hipsters who view the ancient drink as everything beer is not: fiercely Mexican. There are a few ways to try pulque. Curado, or cured pulque, is mixed with any number of flavors, usually fruit flavors. There are curados made from strawberries, walnuts, pineapples, and even tomatoes that make it taste almost like a smoothie. This is the uncured or pure pulque, and it's the way that it has been drank for centuries, unaltered and straight from the maguey. Pure pulque is best when it's fresh, so nothing like a little trip to Mexico to try the real deal. Drinking pulque brings many benefits. It's nearly a full meal, and it's packed with probiotics, proteins, and many vitamins and minerals too. Pulque is also known as the baby maker because it's supposed to be an aphrodisiac. For the uninitiated, its peculiar flavor and strange consistency might be a little too much, but once you've acquired the taste, there really is nothing quite like it. Bottoms up! Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan Dina Putri Mariani, Denti Rizky Kinanti, Syifa Salsabila, Christian Oriza, dan Jihan Syahrbanu. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait salah satu minuman fermentasi, yaitu pulque. Berikut merupakan konten yang akan kami jelaskan, yaitu terkait latar belakang, karakteristik umum, cara pembuatan, mikroorganisme yang terlibat, dan juga peranan mikroorganisme tersebut selama proses fermentasi berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan terkait latar belakang dari minuman fermentasi pulque. Pulque merupakan minuman beralkohol yang terbuat dari getah tumbuhan maguey yang difermentasi. Tumbuhan maguey ini merupakan salah satu tumbuhan paling suci dan penting di Meksiko kuno. Maguey akan tumbuh paling optimum pada iklim dingin dan kering di dataran tinggi berbatu, terutama di bagian utara dan timur Meksiko. Selain dapat dijadikan pulque, maguey dapat dimanfaatkan untuk dijadikan tali, kain, kertas, jarum, atau alat untuk memasak. Pulque memiliki warna seperti susu, yaitu putih, konsistensi yang agak kental, serta rasa yang agak asam. Minuman ini merupakan minuman tradisional dari Meksiko Tengah yang telah diproduksi selama ribuan tahun. Biasanya, pulque dikonsumsi ketika adanya upacara atau ritual tertentu. Pada ritual tersebut, hanya beberapa golongan yang diizinkan untuk mengkonsumsi pulque seperti pendeta dan prajurit. Sementara rakyat biasa hanya diizinkan untuk mengkonsumsi pada acara tertentu. Pulque ini sudah terdapat dalam ukiran batu dari sejak 200 Masehi dan digambarkan berupa minuman yang terdapat di dalam suatu bejana.
Terdapat berbagai macam cerita mengenai sejarah dari minuman ini. Versi yang pertama adalah dikaitkan dengan Maya Huel atau Dewi Tumbuhan Maguey. Menurut berbagai cerita, dikatakan bahwa getah dari tumbuhan maguey ini yang berkumpul di bagian tengah dari tumbuhan merupakan darah dari Maya Huel. Ada juga yang berkata bahwa Maya Huel merupakan wanita fana yang menemukan cara untuk mengumpulkan getah dari tumbuhan maguey. Versi lainnya mengatakan bahwa pulke ditemukan oleh Tlaqueque dengan cara menggali tumbuhan maguey menggunakan tangannya untuk mendapatkan ekstrak dari tanaman ini. Kemudian dilakukan fermentasi secara alami. Selain menjadi penemu pulke, dikatakan juga bahwa Tlaqueque merupakan pemabuk yang pertama. Tlaqueque ini dapat mengendalikan arus sungai. Ketika dia sedang tidak mabuk, maka arus sungai akan lurus, sementara ketika dia sedang mabuk, maka arus sungai akan berkelok-kelok. Versi lainnya mengatakan bahwa getah dari tumbuhan maguey ini ditemukan pada masa kekaisaran Toltec, di mana seorang bangsawan bernama Papanzin ingin menjodohkan putrinya yang bernama Xochitl dengan seorang kaisar. Sebagai persembahan untuk kaisar, ia memberikan getah dari tumbuhan maguey dan pada akhirnya putrinya menikah dengan seorang kaisar tersebut. Kemudian akan dijelaskan terkait karakteristik umum dari aguamil dan pulku. Karakteristik aguamil dan pulku. Aguamil merupakan getah dari tanaman agave yang digunakan sebagai substrat untuk fermentasi pulku. Aguamil sebelum fermentasi memiliki ciri-ciri warnanya transparan dan amber atau kekuningan, manis dan sedikit asam, dan mengandung fructooligosaccharides sebagai prebiotik. Adapun pulku sebagai hasil fermentasi memiliki ciri-ciri warna putih susu, viskos, sedikit asam, dan juga kandungan alkoholnya 4 hingga 7 degree Gay-Lussac atau setara dengan alkohol by volume. Dan pulku mengandung probiotik yang baik. Karakteristik desirable aguamil dan pulku. Pada tabel ini diperlihatkan mengenai karakteristik fisika kimia dari aguamil dan pulku yang diinginkan. Untuk aguamil, sebagai getah yang digunakan sebagai substrat untuk produksi pulku, terdapat dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 aguamil merupakan aguamil dengan kualitas yang tinggi, sedangkan tipe 2 merupakan kualitas aguamil yang kurang baik. Untuk aguamil tipe 1, cenderung memiliki pH yang tidak terlalu rendah seperti tipe 2, sehingga rasanya juga lebih baik. Adapun setelah fermentasi menjadi pulku, dari aguamil menjadi pulku akan terjadi penurunan pH dan penurunan total gula produksi sebagai glukosa. Selain itu, indeks refraksi juga menurun, yang menandakan bahwa total dissolved solids dan total partikel lain menurun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan. Proses pembuatan pulke diawali dengan pemilihan tanaman agave yang berusia 6 sampai dengan 15 tahun melalui 4 tahapan pemrosesan. Tahapan pertama yaitu castration atau pengepirian. Proses ini diawali dengan memotong tanaman bunga embrio yang melapisi kuncup bunga. Kemudian bagian daun sentral dari tanaman tempat bunga akan muncul disingkirkan menggunakan peralatan tajam sehingga meninggalkan lubang di pusat tanaman yang disebut dengan sachete. Lubang kemudian ditutup dengan batu atau dengan daun dari tanaman agave untuk melindunginya dari hama dan cuaca. Proses maturasi kemudian dibiarkan berlangsung selama 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Proses ini dapat dilakukan berbeda pada setiap wilayahnya, seperti pada wilayah Huitzilac, lubang dibuat tanpa memotong daun sentral, dan kuncup bunga baru akan dipotong setelah proses maturasi dilakukan. Namun pada intinya, proses ini dilakukan untuk mencegah terjadi pembentukan tunas bunga, karena jika sudah terjadi pembentukan tunas, maka aguamil atau cairan dihasilkan dari tanaman tidak dapat dihasilkan dengan baik, dan jika dilakukan terlalu awal, maka aguamil tidak banyak dihasilkan dan kualitasnya tergolong rendah. Untuk tahapan kedua, yaitu pengarukan lubang dan ekstraksi aguamil. Aguamil yang segar memiliki karakteristik sedikit keruh, kental, sangat manis, rasa segar, dan memiliki rasa netral hingga asam. Dengan membuka sachete atau lubang di tengah tanaman, maka aguamil akan mengalir keluar dan umumnya dapat dilakukan pemanenan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Aguamil yang dihasil kemudian
dipindahkan pada tong untuk melakukan proses fermentasi. Setiap harinya, satu tanaman dapat menghasilkan sekitar 4-6 liter aguamil dan dapat menghasilkan hingga 1000 liter selama masa hidupnya, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dilakukan proses pemanenan pertama kali. Tahapan ketiga yang dilakukan adalah seed preparation atau persiapan dari benih. Proses ini dilakukan dengan menggunakan pulke sebanyak 2 liter untuk wadah sebesar 20 liter yang terbuat dari tanah liat, kayu, kaca, plastik atau fiberglass yang telah diisi dengan aguamil. Fermentasi terjadi pada suhu ruangan sehingga rasa alkoholik dan asetat muncul serta adanya lapisan putih yang terbentuk pada permukaan yang disebut sebagai zuron, umumnya setelah 1-4 minggu proses berlangsung. Kemudian sebagian dari hasil fermentasi tersebut berperan sebagai seed atau benih yang akan dipindahkan pada wadah yang berisi aguamil untuk melakukan proses fermentasi. Kemudian tahapan terakhir yaitu proses fermentasi dari pulke. Fermentasi ini umumnya dilakukan pada tong yang terbuat dari kulit sapi, fiberglass, plastik atau kayu, pada ruangan tertutup ataupun pada ruangan terbuka. Aguamil yang segar yang baru saja diperoleh dimasukkan pada tong yang sebelumnya telah diisikan dengan benih atau seed tersebut. Proses fermentasi kemudian berlangsung selama 3-6 jam atau dapat terjadi selama semalaman, dan pada musim tertentu atau pada kondisi tertentu, maka proses tersebut dapat berlangsung mencapai 3-12 hari tergantung pada kualitas aguamil, kematangan dari benih yang digunakan, dan musim tempat produksi. Pulko yang baik akan tampak bening, berwarna kuning muda, manis, terasa segar, dan sedikit asam dengan karakteristik rasa dan aroma yang khas. Selanjutnya akan dibahas mengenai mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi pulku. Jadi, mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi pulku akan muncul secara alami, baik itu pada saat pengumpulan getah, pengangkutan ke tinakal, ataupun pada saat persiapan benih dari proses fermentasi itu sendiri. Berikut merupakan beberapa mikroorganisme yang relatif melimpah dibandingkan mikroorganisme lain dan memegang peranan yang sangat penting selama proses fermentasi berlangsung, seperti terdapat lactic acid bakteria, baik itu homofermentatif seperti lactobacillus maupun heterofermentatif seperti Leuconostoc. Kemudian juga terdapat yeast seperti Saccharomyces cerevisiae dan juga terdapat alpha dan gamma proteobakter seperti Pseudomonas mobilis, Erwinia Rhabditici, dan Enterobacter. Kemudian terdapat juga mikroba Leuconostoc untuk melakukan proses sintesis LPS seperti L. mesenteroides dan L. kimchi. Kemudian terdapat juga acetic acid bakteria seperti Acetobacter dan Gluconobacter. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Escalante dan kawan-kawan pada tahun 2008, ternyata selama proses fermentasi pulku terjadi perubahan komunitas mikroba. Pada satenol terdapat bakteri asam laktat pemroduksi EPS, bakteri asam asetat, bakteri mesofilik aerobik, kemudian Pseudomonas mobilis pemroduksi etanol, dan juga terdapat yeast. Pada sate 3 ternyata yeast mengalami peningkatan dan juga bakteri asam laktat pemroduksi EPS pun mengalami peningkatan. Dan pada sate 6 yaitu pada waktu inkubasi terakhir, ternyata bakteri asam laktat baik itu homofermentatif seperti L. acidophilus dan juga heterofermentatif seperti Leuconostoc mesenteroides mengalami peningkatan, dan juga Proteobacter amalorum pun mengalami peningkatan. Selanjutnya adalah peranan mikroorganisme selama proses fermentasi. Metabolisme kelompok mikroba utama aguamil dan fermentasi pulku dibagi menjadi 6. Antara lain, fermentasi asam laktat yang dilakukan oleh bakteri asam laktat yang merubah sukrosa menjadi laktat. Kemudian, fermentasi alkohol yang dilakukan oleh ragi merubah substrat menjadi etanol. Lalu, fermentasi asam asetat yang dilakukan oleh acetic acid bakteria mengubah substrat yang berupa etanol menjadi asetat. Lalu, ada juga fructans yang pada aguamil dan pulku ini berfungsi sebagai aktivitas prebiotik, serta adanya LAB yang memiliki aktivitas probiotik sehingga dapat menghasilkan senyawa antimikroba, antiinflamasi, dan antikolesterolemic, serta sintesis dari EPS
berupa dekstran dan levan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.